Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang kitab Al-Adab Al-Mufrad, maka kami akan sampaikan sejenak ya pertemuan pada hari ini tentang tarjamatu Al-Imam Al-Bukhari atau biografi Al-Imam Al-Bukhari. Ini sebagai pelajaran ya buat kita. Wabil khusus yang barangkali kita dirundung akan masalah. Kita banyak masalah ya. Ada aja masalah, kemudian kita qadarullah ya banyak musibah-musibah datang kepada kita. Dan demikian pula baik kita yang sering merasakan futur atau sering merasa semangat dalam mengaji, semangat dalam taat itu turun gitu. Maka sangat begitu penting kiranya kita untuk membahas terjemah Al-Imam Al-Bukhari, biar kita tahu gitu bahwa saya Masya Allah beliau ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita tahu saja. Banyak hikmah yang terkandung dalam kisah beliau yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa menguatkan hati kita tatkala kita lemah ya. Kalau kita dirundung masalah, ya kita mendengar ini atau membaca kisah beliau, mudah-mudahan bisa kita lebih kokoh. Dan demikian pula kita lebih semangat dalam mempelajari ilmu agama. Demikian pula ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama Al-Imam Al-Bukhari adalah nama yang sangat begitu masyhur. Adakah di sini yang tidak pernah mendengar nama Imam Bukhari disebut? Saya kasih dia 10 juta, adakah? Berani kan saya? Karena memang pasti nggak akan mungkin. Ada di sini? Jangan ngaku-ngaku deh, jangan ngaku-ngaku tapi. Pernah kan kita mendengar? Bukan pernah lagi, sudah sering pasti. Dari masih kecil kita nggak dengar HR Bukhari gitu. HR, bukan Haji Raden, bukan ya. Apa hadis riwayat Al-Bukhari. Udah sering kita mendengar nama beliau. Dan yang ada dalam pikiran kita, Bukhari itu Masya Allah ulama besar, nulisnya gampang, meninggal dunia, punya murid banyak, disebarin kitabnya. Ini yang sebatas kita pahami. Padahal banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari beliau rahimahullahu ta'ala. Baik ya, kita akan jelaskan insyaallah ta'ala. Yang pertama adalah nama beliau rahimahullahu ta'ala. Nama beliau adalah Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad. Dengan kunyahnya adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad. Bapak beliau namanya adalah Ismail. Jadi Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Kemudian beliau punya kakek namanya adalah Ibrahim. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Muhammad, ini beliau namanya. Bapak beliau namanya siapa tadi? Ismail. Kakeknya siapa? Ibrahim. Ini orang muslim semua. Orang muslim semua. Nah kemudian buyutnya namanya adalah Al-Mughirah. Ini dahulu adalah orang Majusi. Namun beliau masuk ke dalam agama Islam. Ya, disebabkan ada seorang yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi, yang alhamdulillah Al-Mughirah masuk ke dalam agama Islam. Nah kemudian Mughirah itu punya bapak namanya adalah Bardizbah. Bardizbah itu bahasa orang-orang Bukhara, atau mungkin apa ya kalau sekarang itu Kazakhstan, apa? Kazakhstan ya. Itu bahasa mereka. Nah, Bardizbah artinya adalah Az-Zarra atau petani. Jadi ini adalah keturunan petani dan non Arab memang. Karena kakeknya tadi Al-Mughirah itu adalah orang Persia, orang Farisi atau orang Persia, Jadi Imam Bukhari itu keturunan dari orang Persia. Persia itu ya sekarang di Iran, ya sekitar situlah ya karena tidak jauh. Nah kemudian ya beliau rahimahullahu ta'ala, ya ini kita sampaikan tadi Bardizbah adalah orang Persia, kemudian juga dia orang Majusi ya, punya anak namanya apa tadi? Mughirah, juga orang Majusi masuk ke dalam Islam. Punya anak namanya adalah ya Ismail, punya anak adalah Ibrahim, punya anak Ismail, kemudian Muhammad atau disebut sebagai Imam Al-Bukhari. Dan beliau dilahirkan di Bukhara ya setelah sholat Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriyah atau sekitar tahun 810 ya, 810 Masehi. 194 Hijriyah, yaitu ketika zaman dinasti Abbasiyah. Uni Soviet belum ada tuh. Uni Soviet kalau nggak salah tahun berapa? 1922 ya kalau nggak salah ya adanya.
Nah ini belum ada, ini masih di dinasti Abbasiyah. Ini adalah kelahiran beliau rahimahullah ta'ala. Nah kemudian beliau tadi punya bapak, punya ayah. Nama ayah siapa tadi? Hah? Siapa? Ismail apa Muhammad? Nah Ismail, karena Muhammad nama siapa? Nama dianya, nama Imam Al-Bukhari. Nah Ismail itu adalah bapaknya Imam Bukhari, termasuk orang yang tersebut sebagai ulama. Karena beliau belajar dengan Al-Imam Anas bin Malik, Al-Imam Anas bin Malik. Dan bahkan beliau pun pernah berjumpa dengan Hamad bin Zaid dan pernah memegang tangannya Abdullah bin Mubarak, ya sahib kitab Az-Zuhud. Beliau luar biasa ya, Imam Ahmad bin Mubarak itu ya. Nah Ismail bin Mughirah, bapaknya Bukhari ini pernah megang tangannya. Artinya adalah kedekatan beliau dengan guru-gurunya. Jadi beliau disebut sebagai ya ulama yang besar, ya ulama yang besar. Dan demikian pula ibunya. Ibunya adalah wanita salihah yang nanti insyaallah ta'ala akan kita sampaikan tentang kesolehannya. Nah kita kembali kepada bapaknya Ismail namanya ya tadi. Ismail itu disebut sebagai orang yang warok. Orang yang warok atau orang yang takwa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau pernah didengar oleh seorang ketika sakaratul maut, Ismail ini mengatakan, la a'lamu fi mali dirhaman min haram wala dirhaman min asyubuhat. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui, ya, aku tidak pernah ya mengetahui dalam hartaku ini ada harta yang haram atau harta yang syubhat. Artinya beliau itu memastikan hartanya semuanya apa? Halal. Inilah mengapa Imam Bukhari itu cerdasnya luar biasa. Karena bapak sama ibunya dia perhatian dengan makanan anaknya. Nah ini masalahnya orang tua kita sekarang, ya kita nih, orang tua untuk anak-anak kita hanya sibuk memperhatikan nutrisi gizi untuk tubuh buat anak-anak kita. Dikasih ini, kasih itu, ya vitamin C, vitamin apa lagi dikasih gitu ya. Namun kita tidak peduli terhadap ya nutrisi untuk hati-hati mereka. Yang seharusnya mereka itu butuh ya akan nutrisi yang halal, doa yang tulus dari orang tua, didikan yang terbaik dan lain sebagainya. Bahkan qadarullah ya, sekarang tidak bedanya orang tua itu seperti panti asuhan. Ya panti asuhan yang anaknya dididik bukan oleh orang tua, tapi oleh siapa? Jet-jetnya. Bener gak nih? Benar ya, mau diem aja benar tapi tetap ya. Itulah anak-anak sekarang. Ya, anak-anak sekarang Masya Allah ya. Mereka 24 jam seringnya main jet-jet. Dididik oleh jet-jet. Ini orang tua mereka nih. Kita hanya orang tua asuh aja gitu, yang ngasih makan, ngasih biaya sekolah, tapi yang ngedidik adalah TikTok. Syekh TikTok sama Ustadz Instagram ya, apalagi itu ya. Sama apa? Sama Pak FF sama PUBG apa sebenarnya? Game-game ya Allah itu. Kebanyakan anak-anak kita seperti itu. Maka jangan sampai ya, kita harus kondisikan anak-anak kita. Nah ini kalau kita punya anak soleh, minimal kita usahakan kita apa? Soleh juga. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi tentang ada dua anak yatim ya, yang Allah jaga sampai dewasa. Silakan antum buka ya. Yang dimana hartanya ada dalam bumi, kemudian ketika sudah dewasa, nanti baru kelihatan hartanya. Allah jaga harta itu, sama Allah jaga anak-anak yatim itu karena apa? Allah mengatakan wa kana abuhuma sholihan, karena kedua bapaknya atau kedua orang tuanya itu apa? Soleh, sehingga Allah jaga anak-anaknya. Kita nih nggak setiap hari ketemu sama anak, habis terus ya waktu kita untuk ya di pekerjaan lah atau macam-macam. Nah siapa yang menjadi orang yang megang, yang menjamin anak kita ini akan terus dijaga? Maka pastikan kita titipkan anak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kesolehan-kesolehan yang kita usahakan. Kita masih belum soleh saya yakin, apalagi saya ya. Namun setidaknya kita ada usaha buat soleh, datang ke pengajian ya, kemudian mendirikan sholat ya berjamaah, mengerjakan ketaatan-ketaatan yang lain. Ini investasi banget buat anak kita. Nah masalahnya kita ini adalah orang yang sering menuntut 30 juz ya, malu tuh sama tangga tuh, dia kelas 6 udah 30 juz lah, kamu masih main game aja, nuntut aja terus kita.
tapi kita lupa untuk menuntun. Ya, kita pinginnya apa? Menuntut, lupa apa? Menuntun mereka biar jadi anak soleh dan lain sebagainya. Maka inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari orang tuanya. Namun bedanya, Al-Imam Al-Bukhari itu disampaikan tidak genap ya usia sapi beliau. Dikatakan dalam kitab yang lainnya dari kitab keluar dari Syiar A'lamin Nubala, saya bawakan di sini dari kitab Syiar A'lamin Nubala Al-Imam Ad-Dahabi ya. Beliau tidak sampai usia 1 tahun, Imam Bukhari ya, ketika dilahirkan ayahnya meninggal dunia. Beliau dalam kondisi yatim dan belum sempat untuk melihat wajah ayahnya ya, ketika beliau sudah bisa ya mengetahui siapa ayah siapa ibunya, belum sempat. Dan beliau pun belum sempat untuk merasakan ilmu yang sudah didapati oleh ayahnya. Inilah ya kesulitan Al-Imam Al-Bukhari pertama kali, yaitu beliau adalah anak yatim. Ya, ditinggal mati ayahnya ketika berusia masih sangat begitu kecil. Maka kita jangan berputus asa ya. Kalau qadarullah kita banyak kekurangannya. Kekurangan ya dalam masalah keluarga misalkan, finansial kita, atau kasih sayang kita, atau yang lainnya. Justru Nabi SAW, para nabi-nabi Allah, para ulama kita ini sudah menjadi uswah, suri tauladan yang baik untuk kita. Nyatanya kehilangan orang tua bukan menjadikan mereka putus asa, tapi semakin mereka giat. Ya, demikian pula Al-Imam Al-Bukhari. Nah, tidak sampai situ, dan qadarullah wa masya'a fa'al, bahwasanya ketika beliau masih anak kecil, saya belum tahu tahun yang pasti ya, dikatakan 6 tahun sampai 9 tahun, dikatakan ya yang lain pula. Beliau dikatakan kaffa basaruhu, beliau tiba-tiba itu sakit dengan sakit yang keras yang menyebabkan beliau itu matanya buta, tidak mampu untuk melihat. Ini yang dirasakan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang kedua kalinya. Kesulitan yang kedua kalinya adalah tidak mampu dia untuk melihat. Tapi Masya Allah, orang tua ketika melihat itu, ibunya apalagi baru ya single parent, ibunya aja nih, sama 3 kakaknya, ibu sama kakaknya saja berdua dengan Imam Bukhari ini. Yaitu ketika melihat bukan berputus asa, tapi terus untuk mendoakan Al-Imam Al-Bukhari sampai Allah mengangkat penyakit ini, sampai bisa melihat lagi, bahkan terus diasah. Walaupun matanya qadarullah dicabut nikmatnya, tapi setidaknya beliau masih punya telinga yang bisa mendengar. Beliau diasah terus tentang telinganya ini. Akhirnya inilah sebab kenapa beliau cerdas. Ya, karena memang ketika mendengar aja beliau langsung paham, ya, langsung mengerti dan lain sebagainya. Inilah beliau. Nah, kemudian ibunya pun tidak pernah putus asa ya dalam mendoakan anaknya. Makanya Nabi itu menjelaskan kepada kita nih tentang orang tua, banyakin doa untuk anak-anak kita, itu doa yang benar. Nabi mengatakan wala tad'u ala abnaikum, atau kama qala. Beliau mengatakan, dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Maghrib baru pulang jadi preman ntar. Nah, itu doa itu. Ya, baru nangis kalau jadi preman kan. Ini bocah dikasih tahu 1 tambah 1 nggak bisa. Ya Allah, astagfirullah. Awalnya ya Allah astagfirullah jadi zikir, malah jadi celaan buat anak itu. Astagfirullah nih anak dapat pahala nggak kira-kira? Hah? Enggak, karena pada saat itu kita nggak zikir, tapi kita malah dalam tanda kutip menghardik anak kita itu. Ya, ini anak susah banget. Jadi bilangin ini. Dan sayangnya adalah kalau anaknya susah dibilangin, ya, itu malah lempar tanggung jawab. Nih emang gara-gara ibunya begini nih. Kamu tuh dari emaknya emang. Tapi ketika anaknya itu membuat kebaikan, ini anak bapak nih. Masya Allah. Siapa itu? Kita semua ya. Ya, Masya Allah. Ini banyak doa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Salatu da'watin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak. Nabi mengatakan da'watu ya walid li waladih, yaitu doanya orang tua untuk anaknya. Doain tuh anak kita. Doain, jangan doa dapat duit melulu. Doain anak kita biar bisa menjadi orang yang mendoakan kita kalau kita sudah meninggal. Doain. Nah, ibunya Imam Bukhari tidak pernah berhenti ngedoain anaknya. Bahkan sampai disampaikan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya disampaikan
wa qad dzakara al-mu'arrikhun, dan para ahli-ahli sejarah mengatakan anna ainai qad dhahabata fi sigharih. Al-Imam Al-Bukhari itu ketika masih kecil, ia sayangnya matanya itu buta, tidak mampu untuk melihat. Kemudian fara'at ummuhu Ibrahim alaihi salatu wassalam fil manam, dan kemudian akhirnya pernah ibunya itu karena kebanyakan baca doa ya untuk anaknya itu tertidur pada suatu malam. Akhirnya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Nabi Ibrahim mengatakan qad raddallahu ala ibnika basarahu likathrati du'aika lah. Lantas Ibrahim mengatakan Allah Subhanahu wa taala sudah mengembalikan penglihatan anakmu disebabkan banyaknya doamu untuk anakmu. Ini kata Nabi Ibrahim di dalam mimpi ibunya, ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Lantas dikatakan fa asbaha wa qad raddallahu alaihi basarah fatabaddala husnuha sururan. Lantas kemudian ketika bangun langsung kaget ibunya itu. Ya, alhamdulillah, ya. Akhirnya kemudian bertemu dengan, ya, Al-Imam Al-Bukhari, dan ternyata pada saat itu dia sudah bisa untuk melihat. Maka jangan kita lupakan doa sama Allah Subhanahu wa taala walaupun kita anggap itu suatu mustahil, kemustahilan. Ini sudah kami sampaikan Nabi Musa alaihissalatu wassalam gimana caranya bisa menjadikan tongkatnya jadi ular, atau bisa menjadikan tongkatnya membelah batu atau membelah lautan. Gimana caranya? Ada tombolnya kah? Enggak ada. Ya, tapi apa? Kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat, ya, Al-Mu'min, Allah mengatakan tentang Bani Israel. Dikatakan inna lamudrakun. Wahai Musa, ngapain diajak kemari kita, kata Bani Israel. Kita pasti akan tertangkap oleh tentaranya Firaun. Kemudian, ya, Musa mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya, aku bersama dengan Tuhanku, dia pasti memberikan petunjuk kepadaku, yakin tuh. Padahal pada saat itu Nabi Musa enggak tahu bisa, atau beliau itu diberikan mukjizat bisa membelah lautan, itu enggak tahu. Sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukul laut. Pada saat itu belum enggak tahu tuh buat apa. Ketika dipukul lantas terjadi apa? Terbelahnya laut. Maka jangan kita sia-siakan, ya. Banyak doa kita yang perlu kita, ya, kumpulkan, ya, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru sekarang banyak orang yang doanya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doanya malah di status apa? WhatsApp. Aduh, anak bunda sakit, yang seger, yang cager ya nak, gitu. Emang ayam manfaat gitu maksudnya gitu teh, ya. Ya, apakah langsung cager gitu? Tahu cager nggak? Nggak tahu, orang Citerep nggak tahu ya cager teh. Apa sih namanya bahasa Indonesia? Sehat, ya. Ya. Apakah langsung sehat pas kita bikin ini WhatsApp? Justru tetangga kita langsung jujulin. Nah, ini nggak usah macam-macam lah, ya. Udah kita doa sama Allah Subhanahu wa taala saja. Begitu, ya. Inilah ibunya rahimahallahu taala, juga bapaknya yang sangat begitu luar biasa. Ya, kemudian lantas ini ketika beliau akhirnya bisa melihat lagi. Kemudian lantas beliau ketika di Kutab. Kutab itu sejenis TPA, ya, atau SD mungkin sekarang. Ya, Kutab. Beliau ini sudah perhatian dengan ilmu hadis. Dia senang dengan ilmu hadis, periwayatan, sanad-sanad, ya. Dan lantas beliau itu nampak kecerdasannya di sini. Akhirnya beliau ketika 11 tahun, ya. 11 tahun, ya, bahkan dikatakan ada yang mengatakan 12 tahun. 12 tahun, dan Allah alam yang rajih adalah 11 tahun. Beliau lantas belajar kepada seorang ulama namanya adalah Al-Imam Ad-Dakhili, ya. Ulama dalam bidang hadis. Kemudian Al-Imam Ad-Dakhili pernah mengatakan kepada masyarakat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau mengatakan an Sufyan wa an Abi Zubair wa an Ibrahim. Beliau mengatakan, ya, ini hadis ini diriwayatkan dari Sufyan, dari Abu Zubair, dari Ibrahim. Lantas Al-Bukhari pada saat itu usianya 12 tahun, angkat tangannya. Maaf, salah wahai guru. Ya, itu tidak ada dalam hadis itu. Abu Zubair itu tidak meriwayatkan. Ketika itu sontak gurunya apa? Marah pada saat itu. Kemudian akhirnya Al-Imam Al-Bukhari pun menyuruh, ya, untuk mungkin dicek aja dulu. Akhirnya gurunya pun pulang ke rumah mengecek,
dan ternyata benar. Kata Imam Bukhari, ibu gurunya nanya, terus kalau bukan Abu Zubair siapa? Beliau mengatakan, ini Zubair bin Adi, bukan Abu Zubair, nggak ada abunya, adanya Zubairnya saja. Masya Allah, detail banget abu sama enggaknya. Lantas gurunya mencoret ya, yang salah itu disebabkan koreksi dari muridnya yang baru berusia 11 tahun. Anak kita 11 tahun udah bisa apa ya? Kita dulu 11 tahun jadi apa kita ya? Paling main kelereng ya. Main apa lagi kita dulu? Masya Allah, main congklak. Atau yang lain. Imam Bukhari sudah luar biasa, hafalannya sudah mulai di sini. Nah, kenapa beliau bisa sekuat ini? Doanya banyak, orang tuanya. Doanya banyak, dilatih terus sama orang tuanya. Makanya beliau kalau ngedengar langsung ingat, langsung hafal begitu. Maka inilah beliau rahimahullahu ta'ala. Lantas beliau pun sadari ketika sudah belajar banyak, beliau itu sadari beliau terlambat dalam mencari hadits Nabi. Karena biasanya orang-orang mencari hadits Nabi usianya sudah 14 tahun. Ini sampai 16 tahun belum keluar, belum melakukan rihlah. Karena kan biasa ya ulama-ulama kita itu kalau dia itu keluar mencari ilmu kan dia harus kemana ya, ke Baghdad, ke Hijaz, ya kemana-mana tuh kan. Keliling dunia lah untuk mencari hadits Nabi SAW. Kalau sekarang keliling apa? Keliling Google. Gampang banget, Masya Allah. Nah, beliau baru melakukan hal itu ketika 16 tahun. Ketika beliau bersama dengan ibunya, demikian pula kakaknya, untuk pergi rihlah ke Mekah untuk ibadah haji. Dan kemudian lantas kakaknya yang bernama Ahmad, demikian pula ibunya disuruh oleh beliau untuk pulang. Adapun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau masih melanjutkan untuk menuntut ilmu pada saat itu kepada masyayikh ya. Bahkan ya beliau pun itu punya guru lebih dari 1000. Ya, guru lebih dari 1000. Ini luar biasa ini Al-Imam Al-Bukhari ya. Karena beliau ini saking kuatnya hafalan beliau dan saking beliau itu menginginkan kebaikan, menulis-nulis dan lain sebagainya. Bahkan ketika usia 18 tahun. Kalau kita 18 tahun, tulisan kita insya Allah paling baru CV aja buat lamar kerja ya, 18 tahun tuh. Al-Imam Al-Bukhari itu sudah menulis kitab namanya adalah Qadaya As-Sahabah wa Tabi'in. Dan juga At-Tarikh Al-Khabir. Ini Masya Allah, At-Tarikh Al-Khabir itu 7 jilid saya lupa tuh. Yang dimana beliau menulis ini dalam kondisi terbatas, yaitu beliau menulisnya di Madinah. Di samping kuburan Nabi SAW, ketika ayam al-muqmirah, ketika nunggu ada bulan purnama. Kenapa beliau nunggu bulan purnama? Biar apa? Biar terang, bisa nulis. Nah sekarang kita terang apapun ya. Nah aset kita dalam agama kita ini belum ada. Ini masalahnya. Ya kalau kita mungkin nulis kita belum ada ilmunya. Ya. Tapi ternyata banyak kok ya. Kalau kita nggak mampu ya, misal kajian nih, kita belum bisa buat menyampaikan pengajian. Kita juga belum bisa mengadakan kajian. Tapi insya Allah kita bisa untuk menyokong kajian dengan harta kita. Masalahnya udah belum nih kita kayak gitu. Nah dakwah ini harus kita bantu dengan apapun yang kita miliki. Kalau kemampuan ilmu, nulis. Kalau nggak bisa, ya udah kita fasilitasin, ngasih buku gitu ya, atau biayain. Karena ini kebaikannya untuk kita semua. Ya, bayangkan ikhwah, kalau antum di sini misalkan donasi kajian 2000 gitu ya, ketika kajian sekarang. Ini orang-orang yang banyak datang sampai keluar-keluar dia. Di atas juga Masya Allah, antum dapat pahalanya. Bahkan tidak hanya pahala sekarang, sampai nanti ketika antum meninggal karena sebagai pahala apa? Jariyah. Ini ilmun yuntafa'u bih, ini ilmu yang diamalkan nanti insya Allah. Demikian pula sedekah jariyah. Jangan kita remehkan 2000 tersebut ya. Nah ini beliau nulis di samping makam Nabi SAW sampai tercipta buku yang luar biasa. Dan bahkan beliau pun menulis namanya Sahih ya, Al-Jami' As-Sahih min Sunan Nabi SAW ayamihi. Ini beliau tulis kalau nggak salah ada yang mengatakan 16 tahun beliau nulis tuh ya, seperti itu. Ini beliau ya, 18 tahun sudah punya kitab yang luar biasa. Dan akhirnya beliau pun sering rihlah untuk menuntut ilmu, mengambil hadits Nabi SAW dari para ulama-ulama. Ya ke Mesir, ke Jazirah Arabiyah 2 kali ya, ke Basrah 4 kali. Basrah di mana? Irak. Ya, kemudian kalau sekarang ya, kemudian Hijaz. Hijaz di mana? Mekah sama Madinah. 6 tahun kata beliau tinggal di Mekah sama Madinah tadi adalah 6 tahun ya.
dan beliau itu berlalu lalang di negeri-negeri Khalifah Abbasiyah pada zaman itu untuk mencari ilmu. Namun walaupun beliau itu punya karya yang luar biasa, tapi beliau punya kebiasaan baik buat beliau, kebiasaan yang kurang baik buat kita. Ya, kita boleh mengambil pelajaran dari beliau, tapi yang ini jangan ya, karena kita nggak bisa. Apa itu? Beliau adalah orang yang amat rajin nulis. Karya tulis yang tadi kan Sahih Bukhari luar biasa itu. Tapi beliau nggak senang nulis ketika ngaji. Beliau nggak senang tuh. Beliau nggak pernah nulis bahkan ketika ngaji. Alhamdulillah kita Imam Bukhari semua nih di sini yang nggak nulis ya. Kenapa? Ketika itu beliau pernah datang ya, kalau tidak salah adalah di Basrah ya, di Basrah, yang dimana usia beliau itu dikatakan adalah masih belum memiliki janggut, artinya mungkin sekitar 19 tahunan ya. Nah kemudian beliau pun bertemu dengan teman-temannya awalnya, kemudian akhirnya gurunya bertanya kepada beliau, ya kamu sudah nulis berapa lama nih, sudah berapa hadits yang kamu tulis? Imam Bukhari mengatakan, ya haditsan, riwayatan cuma 2 hadits. Sahabat-sahabat ya, teman-teman yang ngaji itu langsung ketawa terbahak-bahak ya, dan kemudian syekhnya mengatakan la tadhaku fala'allahu yadhaku minkum yauman, jangan ketawa kalian, bisa jadi kelak nanti dia akan mempertawakan kalian. Ini kata gurunya. Dan di kisah yang lain, di usia tersebut dan di tempat yang sama ya, di Basrah, bayangkan dari Basrah, tadi Basrah di mana? Di Irak ya kan. Kemudian tadi Bukhara di mana? Kazakhstan ya. Kalau sekarang di mana? Ya Kazakhstan berarti sama ya. Nah ini beliau kan jauh itu, luar biasa itu kan. Ya dari pecahannya Rusia ya, Rusia kan ya, sampai sekarang di Basrah di Irak, kan jauh sekali itu. Nah Imam Al-Bukhari pernah ketika itu ngaji, mendengarkan gurunya. Kemudian lantas beliau pun diam aja. Teman-temannya udah mulai curiga. Ya. Teman-temannya sambil ngegosipin beliau nih. Ini orang datang jauh-jauh dari Bukhara, datang ke sini nggak nulis. Kita semua nulis. Tapi teman-temannya diam semua. Masih diam. Oh, mungkin ada masalah sekarang. Ya, mungkin besok mau nulis. Hari kedua tetap aja ngedengerin aja. Hari ketiga tetap aja nggak mau nulis itu Imam Bukhari itu. Sampai hari yang ke-16 nggak nulis juga. Akhirnya pada suatu hari ya diomongin sama temannya, Imam Bukhari ngedengar 2 orang yang ngomongin Bukhari, ini orang jauh-jauh datang ke majelis syekh kita, tapi dia nggak nulis. Nir adab nih, nggak ada adabnya nih. Akhirnya Imam Al-Bukhari lantas mendatangi orang tersebut. Ya, kemudian kenapa kamu ngomongin saya gitu? Ditanyakan kenapa kamu nggak pernah nulis? 16 hari selama ini kamu nggak pernah nulis di sini. Kata teman-temannya. Oke, baik, sekarang buka buku-buku kalian. Akhirnya Imam Bukhari membacakan 15.000 tanpa melihat dan mengoreksi semuanya. Berarti insya Allah yang nggak bawa buku sekarang itu sama seperti Imam Bukhari ya. Amin ya rabbal alamin. Sama, saya juga nggak bawa buku. Ya insya Allah ya. Luar biasa. Tapi ada gadget ya, ada handphone dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ini Imam Bukhari. Luar biasa, nggak pernah nyatet, tapi catatannya di kepala nih. Luar biasa. Ketika pulang baru beliau nyatet dan menyuruh tukang tulisnya, juru tulisnya untuk mencatat apa yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Ini beliau ya rahimahullahu ta'ala. Kemudian sampai ketika beliau ini juga pernah ketika masuk ke Baghdad ya. Baghdad ini orang-orang sudah pada tahu Bukhari adalah orang yang luar biasa hafalannya. Kemudian hafalannya banyak, karya tulisnya pun luar biasa, dikenal semua oleh masyarakat pada saat itu. Demikian pula orang-orang Baghdad. Dan akhirnya orang-orang Baghdad itu mengetes beliau ketika datang. Oh, ini Bukhari katanya pinter nih. Tes yuk. Tes akhirnya. Akhirnya masyarakat semua itu ngumpul. Kemudian ada 10 ulama yang dikumpulkan pada saat itu. Nah, setiap ulama diberikan tugas menyampaikan 10 hadis. Jadi berapa hadis yang dibacakan? 100. 10 ngumpul, Imam Bukhari sendirian. Akhirnya ulama yang pertama mengatakan, haddatsana, kami meriwayatkan dari sini. Nabi SAW itu mengatakan demikian. Apakah benar seperti itu? Kamu pernah dengar ini? Imam Bukhari mengatakan, la a'rifuhu, aku enggak tahu.
Para ulama tadi lantas melihat sama lain. Ini gimana sih? Katanya orang pintar. Kok ini nggak tahu? Mungkin yang lain selanjutnya. Hadits kedua dibacakan sampai hadits ke-10, semuanya ngomong la a'rifuhu, aku nggak tahu itu hadis apa. Akhirnya orang kedua, orang ketiga, sampai para ulama mengatakan ya li'anna rubbama ya fihi al-ajz. Mungkin saja dia sudah lemah nih, udah nggak bisa ngapal lagi seperti yang kita dengar, atau mungkin hoax aja kabar kepada kita nih ya. Sampai 100 hadis selesai, Imam Bukhari mengatakan la a'rifuhu, aku tidak mengetahui. Ulama di situ pun langsung ya menyesalkan, geleng-geleng kepala. Ini gimana? Katanya pintar, ya hafalannya banyak, tapi kenapa ini ngomong nggak bisa, ini satu hadis pun tidak tahu. Lantas kemudian Imam Bukhari mengatakan amma anta, adapun kamu wahai orang pertama, hadits kamu terbalik. Ya, maksudnya dari sini sampai 100 dibenerin oleh Imam Bukhari. Masya Allah, bayangkan ya, 100 hadis yang dibalik sanadnya oleh mereka nyatanya adalah diperbaiki oleh Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah, mantap ya. Kalau kita aman. Nih tadi di flyer kajian mulai jam berapa? Jam 10 apa setengah 10? Ayo coba, ini aja udah pada lupa nih. 9 apa? Ayo di player jam berapa? Saya lupa juga. Setengah 10 ya? Setengah 9 apa? Ah, itu kan lupa semua, ini gimana ceritanya kita? Setengah 10, ya alhamdulillah. Dalam setengah 10 kah? Oh aja. Baik, barakallahu fikum. Nah ini Al-Imam Al-Bukhari ya, yang luar biasa banget lah dia dalam masalah keilmuan. Tidak ada yang memperselisihkan akan hal itu. Dan kenapa beliau begini? Karena diantara beliau itu orangnya warok. Tidak hanya bapaknya mewariskan ketakwaan kepada dirinya. Ya bahkan pernah Imam Al-Bukhari itu beliau itu saking waroknya ya, beliau mengatakan ma tawallaitu syira'a syai'in qad wala bai'. Aku tidak pernah, aku enggak mau. Kalau disuruh apa-apa aku enggak mau untuk beli atau untuk disuruh ngejual sesuatu. Beliau malas gitu, walaupun tentu manusia pasti jual beli. Beliau malas. Ya kuntu amiran insanan, ya kuntu amiran li insanin fayashtari faqir. Justru aku itu nyuruh orang lain aja. Ya biar nanti dia yang membeli. Kenapa ditanyakan, kenapa kamu nggak mau jualan? Ya nggak mau untuk membeli, malah nyuruh orang lain. Beliau mengatakan, ya khawatir fihi ziyadah wa nuqsan wa takhlis. Aku khawatir kalau nanti aku yang beli atau aku yang jualan, nanti ada lebihnya, ada kurangnya, ya ada kecampurnya. Akhirnya malah mengambil hak orang lain, kemudian makan harta yang tidak benar. Ini yang beliau khawatirkan. Akhirnya beliau ini warok ya akan masalah ini. Dan juga bahkan pernah beliau itu, ya, Ana juga minta maaf ya kalau tadi bercandanya kelewatan, khusus tadi nggak bawa buku, mohon maaf ya. Ini pelajaran juga. Pernah Abu Mash'ar Ad-Darir, seorang ulama hadis juga, itu belajar kepada Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ya. Dan kemudian Ad-Darir ini ketika mendengar Imam Bukhari menyampaikan hadis, dia senang dengan begini-gini. Ya pokoknya menggerakkan kepala sama menggerakkan tangan, saya nggak tahu apa begini gitu. Pokoknya senang begitu. Akhirnya Imam Bukhari ketika itu fatabassama, akhirnya beliau senyum, kemudian beliau pun menggerakkan juga kepalanya. Dan akhirnya suatu hari beliau mendatangi Abu Mash'ar Ad-Darir ini, lantas ngomong, ya tolong halalkan aku, kata Imam Bukhari. Halalkan apa? Bingung ini muridnya. Aku pernah melihat kamu dulu ketika ngaji ya, itu menggerakkan kepala sama menggerakkan tangan. Aku pun tersenyum karena khawatir malah meremehkan ya. Dan akhirnya kemudian ya beliau pun mengatakan aku sudah menghalalkannya. Luar biasa ini Imam Bukhari ya. Jadi kita dapatkan kisah-kisah yang banyak seperti Syekh Abdul Razak kalau tidak salah yang saya ingat ya. Beliau pernah ketika itu ada mahasiswa yang nggak masuk. Beliau katakan, saya lupa juga tentang ini ya. Beliau katakan sesuatu gitu, ya biasa mengejek bercanda gitu ya. Mengejek bercanda, kemudian beliau diam. Habis itu kan diam. Ketika besoknya ketemu sama mahasiswa itu, langsung dikasih buku yang banyak dan minta maaf. Masya Allah. Inilah ya para ulama-ulama kita yang luar biasa dalam masalah adab-adab mereka. Banyak sekali memang kisah-kisah tentang ya Imam Bukhari ini ya, tentang luar biasa akhlak beliau.
Ya bahkan beliau pun pernah ketika itu, karena beliau itu senang banget buat memanah ya, dan setiap memanah itu kata warroknya atau juru tulisnya itu pasti tepat sasaran. Hanya 2 kali yang sasarannya nggak pas. Kemudian beliau pernah ada sebuah jembatan, beliau sedang memanah, qadarullah terkena pasak jembatan itu, sek gitu kan, dan beliau pun cabut. Di situ tentunya ada bekasnya. Akhirnya beliau pun mengatakan kepada muridnya ya, untuk menyampaikan siapa yang punya patok itu, ya tolong ya sampaikan ya kepadanya, Bukhari sudah memberikan cacat kepada pasak itu, ya akan diberikan uang ganti atau akan dibeli, atau kalau mau akan dibebaskan. Akhirnya orang yang punya pasak itu dikabarkan ini, akhirnya mengatakan, aku bebaskan, dan bahkan kalau Imam Bukhari ingin suatu apapun nih dariku, aku akan berikan kepadanya. Ini saking betapa luar biasanya beliau rahimahullahu ta'ala. Bahkan pernah beliau rahimahullahu ta'ala itu pernah beliau sholat, ya saking Masya Allah luar biasa beliau ini ibadahnya, juga sifatnya yang luar biasa yang kita tidak bisa jelaskan sini satu persatu ya. Beliau pernah ketika sholat itu ada yang nusuk beliau berulang kali, dan beliau tidak merasa itu walaupun sakit. Sampai ketika selesai sholat, kemudian beliau pun bertanya kepada sahabatnya, tadi apa yang nusuk-nusuk ya 17 kali? Tawon ternyata ya. Tawon, tahu tawon? Lebah ya. Lebah yang menusuk ya itu Imam Bukhari sampai bengkak 17 lagi. Kalau kita semut aja udah garuk-garuknya nggak berhenti-berhenti kalau kita ya. Imam Bukhari 17 lebah itu, Masya Allah, diam aja beliau. Akhirnya beliau ditaka-taka, kenapa kamu bisa tahan 17 tahun itu, kamu malah diam aja? Beliau mengatakan, aku sedang membaca ayat yang aku senangi pada saat itu, hingga akhirnya tidak lagi kerasa apapun, maksudnya untuk membatalkan sholat atau yang lainnya ya. Inilah beliau rahimahullah ta'ala. Ini ya disampaikan oleh para ulama-ulama kita ya tentang beliau, ya dimana beliau bahkan ya disampaikan sampai 17 kali beliau bangun di malam hari buat nulis. Karena tidaklah beliau itu nulis bab yang kitab beliau di Sahih kecuali beliau mandi sama sholat 2 rakaat, ya sholat istikharah, minta sama Allah petunjuk. Kemudian beliau bikin bab, ya bab tentang yang tadi di Sahih Bukhari itu. Makanya para ulama kita itu mengatakan kalau kita ingin tahu kepakihan Bukhari, lihatlah babnya doang nih, bukan hadisnya aja ya. Bahkan kalau kita ngelihat babnya doang, kita udah tahu Bukhari luar biasa ilmunya. Karena bab-babnya itu cantik yang beliau bawakan luar biasa. Ya misalkan contoh, ya bab tentang iman itu naik turun, ya, atau bab-bab yang lain, bab tentang ijarah atau bab tentang sewa menyewa, beliau sampaikan ini boleh dan lain sebagainya. Ya ini beliau sampaikan yang luar biasa. Nah ini ada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya, ini kisah yang sangat begitu luar biasa. Namun qadarullah wa masya'a fa'al, ada perkara yang pilu yang mungkin ya, yang kita rasakan, yang kita baca, yang beliau rasakan langsung, yang mungkin kita belum pernah merasakannya ya. Yang tadi beliau, perjuangan beliau, kemudian pula beliau ditinggal ayahnya, sempat matanya buta dan lain sebagainya. Dan beliau di akhir hayatnya qadarullah ya merasakan keterasingan, juga merasakan tentang beratnya hidup. Ya, yang dimana ini perlu kita mengambil pelajaran yang besar dari beliau. Di samping tadi sudah kami sampaikan tentang sifatnya, tentang perjuangannya, tentang semuanya lah tentang beliau yang tadi kami sampaikan. Apa itu? Jadi mana beliau qadarullah di akhir hayatnya terkena fitnah. Beliau itu sudah berlalu lalang di negeri-negeri kaum muslimin untuk menyampaikan hadits Nabi SAW. Dan setiap beliau datang, setiap itu pula kajiannya itu pasti penuh dengan orang. Nah masalahnya kajian yang lainnya sepi dengan kehadiran beliau. Maka di sini banyak orang-orang yang terkena hasud atau hasad ya, atau iri hati dengan keafdolan yang beliau dapatkan. Nah makanya para ulama-ulama kita itu ya, mereka itu menanamkan dalam jiwa mereka ya, demikian pula para asatidz seharusnya. Ini adalah ketika yang hadir itu tidak banyak ya, ini tidak merubah semangat mereka dalam menyampaikan ilmu. Dan kalau ada orang yang lebih rame, maka katakanlah ya,
Dzalika min fadlillah, yaitu adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Ya, sebagaimana kalau tidak salah Syekh Ibn Baz pun pernah dikatakan demikian. Ya, Syekh Ibn Baz itu yang bercerita tentang para ulama yang lain lebih ramai kajiannya. Ya, kemudian ya hada min fadlillah, ini adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada beliau, yang mungkin kita tidak diberikan seperti itu. Ya, maka ini hasad itu ada di mana-mana. Maka di sini dengan kita tazkiyatun nufus, kita harapkan hasad itu tidak ada lagi. Kenapa itu? Ketika itu beliau ke Naisabur. Naisabur dekat Khurasan ya, atau sekarang di Iran. Ya, di mana beliau ketika masuk, Masya Allah, luar biasa orang lain menyambut beliau. Banyak sekali, dan berhari-hari beliau ditunggu oleh ya umat jutaan orang menyimak kajian beliau. Bahkan disampaikan dalam kitab Syiar Alamin Nubala, orang-orang sampai naik ke atas rumah demi biar bisa melihat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian akhirnya Imam Bukhari datang, disambut luar biasa, dan akhirnya juga beliau punya teman, namanya adalah Muhammad bin atau Al-Imam Az-Zuhli namanya. Yaitu beliau punya teman adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Punya teman sekaligus guru. Karena kalau kita belajar hadis ya, Imam Bukhari ini punya guru atasan beliau yang sejaman dengan beliau dan di bawah beliau. Guru beliau itu. Nah, inilah menunjukkan guru itu tawadhu. Jadi kalau ada memang yang bawah kita yang kemudian dia lebih pintar, kita ambil kebenarannya ya, seperti itu. Seperti Al-Imam Al-Bukhari punya teman namanya adalah Az-Zuhli, sekaligus beliau mengambil riwayat dari Al-Imam Az-Zuhli ini. Dan Al-Imam Az-Zuhli ketika mendengar Al-Imam Al-Bukhari masuk ke dalam Naisabur, tempat beliau, karena di Naisabur itu ada ulama ahli hadis. Di antara adalah Az-Zuhli, Imam Muslim bin Hajjaj, tahu siapa? Penulis kitab Sahih Muslim. Namanya Ahmad bin Abi Salama, dan juga para ulama-ulama lain di sana. Nah, kemudian Az-Zuhri mengatakan sambut Al-Imam Al-Bukhari, ini beliau luar biasa dan lain sebagainya, luar biasa. Ini dari guru beliau namanya Al-Imam Az-Zuhri. Namun qadarullah masyafa'al, ketika sudah ramai banget nih, sehari aman, semua menyimak semua. Hari kedua aman juga, menyimak semua. Hari ketiga ada orang yang rese. Ada seorang yang mengatakan, hal lafzi bil Quran makhluk? Apakah lafaz kita ketika membaca Al-Quran kita melafazkan ini makhluk? Nah, Imam Bukhari ini tahu, ini orang mau ngetes. Ini orang mau ngetes nih. Karena pada saat itu memang dirundung masalah ya, para ulama-ulama kita itu banyak yang dimana khawatir agamanya itu ada syubhatnya, yaitu Mu'tazilah menganggap Quran adalah makhluk. Karena ini di zaman sama dengan zaman Imam Ahmad bin Hanbal ya, beliau disiksa kan karena enggak mau mengatakan Quran adalah makhluk. Karena Quran itu apa? Kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Ya. Kalau Ka'bah makhluk bukan? Makhluk. Kalau Arsy makhluk bukan? Kalau Al-Quran makhluk bukan? Bukan. Jangan sampai ngomong makhluk ya. Karena disampaikan oleh para ulama fahuwa kafir. Kalau ngomong seperti ini maka kafir hukumnya, tidak boleh. Nah, dites tuh sama orang itu. Imam Bukhari tahu ini ada maksud jahat, makanya beliau enggak jawab. Sampai 2 kali, sampai 3 kali. Karena terus didesak, Imam Bukhari pun mengatakan, lafzi bil Qur'ani, Al-Quran laisa makhluk. Quran ini bukan makhluk. Walafzi bil Quran makhluk. Adapun lafadzku mengucapkan Al-Quran ini makhluk. Kemudian ya, adapun soal ini adalah bid'ah. Soal nanya ini adalah bid'ah kata beliau. Dan ini ya soal dan juga ujian seperti ini adalah bid'ah, ini kata beliau rahimahullahu taala. Nah, perkataan Imam Bukhari menurut akidah ini adalah perkataan yang mujma' atau global. Bisa benar, bisa salah. Namun pada saat itu masyarakat ya mungkin sudah entah ada hasad atau bagaimana ya. Akhirnya setelah Bukhari ngomong begitu, satu demi satu ninggal Al-Imam Al-Bukhari. Sampai disampaikan dalam kitab Asyar cuma tinggal Imam Bukhari doang sendirian di situ. Dari tadi banyaknya orang naik ke atas genteng gitu yuk, sampai hilang semua meninggalkan Imam Bukhari. Dan sampai kabar ini yang namanya hoax ya, karena tadi kalimatnya mujmal global. Kenapa mujmal? Karena tergantung. Kalau kita ditanya, apakah lafaz kita mengucapkan Al-Quran itu makhluk?
hati-hati kita jawabnya. Ini harus diperinci. Kalau maksudnya adalah Al-Qur'annya, kita bacakan Al-Qur'an. Al-Qur'an tadi apa? Kalamullah. Kalamullah, firman Allah. Tapi kalau omongan kita nih, kita gerakin bibir sampai ada suara, kalamullah atau bukan? Bukan, ini namanya apa? Makhluk, karena kita ngegerakin nih, ya kan? Ini maksudnya, jadi mujmal. Tapi qadarullah temannya, siapa tadi? Muhammad bin Yahya ad-Duhli, ya itu menerima kabar dan dia tidak merinci dan tidak bertabayun kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau pun tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari dan bahkan tegas mengusir murid-muridnya yang duduk bersama Imam Bukhari. Pernah beliau mengatakan di majelisnya, mengatakan, siapa di sini yang masih berteman dengan Imam Bukhari, maka jangan mengambil riwayat dariku. Semua lantas diam semua, ya, kecuali 2 orang yang bangun, yaitu Imam Muslim bin Hajjaj yang kita kenal dengan Sahih Muslim. Makanya Sahih Muslim itu ketika itu langsung bangun Imam Muslim, ya, lantas menghilangkan seluruh riwayat dari gurunya ini Ad-Duhli. Akhirnya kalau kita lihat, ya, di Imam Muslim tidak ada riwayat dari Al-Imam Ad-Duhli ini, karena Imam Muslim langsung menghilangkannya semua, nggak mau mengambil riwayat dari gurunya ini. Dan juga ada namanya Ahmad bin Abi Yasalamah. Ini adalah apa yang 2 orang ini yang pro kepada Al-Imam Al-Bukhari. Yang lainnya tidak pro, semuanya menentang Al-Imam Al-Bukhari pada saat itu, karena Ad-Duhli adalah orang setempat, muridnya banyak dan omongannya didengar. Maka semua tidak senang lagi sama Al-Imam Bukhari pada saat itu di Naisabur. Dan tidak sampai situ, ya. Akhirnya Al-Imam Ad-Duhli pun menulis, wallahu alam, yang menulis surat kepada pemerintah Said Naisabur untuk mendeportasi Al-Imam Al-Bukhari, mengusir dari Naisabur. Ya, entah karena itu atau entah yang lainnya, tapi intinya adalah Imam Bukhari harus dibawa keluar segera dari Naisabur karena dianggap sebagai pemecah belah. Pemecah belah ini bahasa yang umum nih. Ya, kalau kan kita ya ini ustadz memecah belah umat gitu, ya. Ini sama, di zaman itu sama Imam Bukhari itu. Memecah belah. Akhirnya kemudian ketika beliau itu ingin pulang, ya Ahmad bin Abi Salamah tadi yang pro dengan Al-Imam Bukhari, ya, muridnya Ad-Duhli juga, itu mengabarkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, Imam Al-Bukhari mau pulang, ya, ke Bukhara, mau pulang, ayo mari kita antar bersama-sama besok, kita ngumpul bareng-bareng kayak dulu, gitu kan. Dan kemudian ketika Imam Bukhari sudah packing semua barang-barangnya dan meninggalkan Naisabur, ternyata tidak ada orang sama sekali yang antar beliau. Ya, ada hanyalah, ya, Ahmad bin Abi Salamah saja, sendirian, masya Allah, luar biasa. Makanya kalau orang sudah naik, ya, naik daun, maka akan banyak, ya, ininya, dan juga bisa jadi dia terfitnah, bisa jadi dia akan sendiri seperti ini, atau bisa jadi dia akan terus-terusan naik dengan, ya, dengan fitrahnya atau dengan kebaikannya, begitu. Nah, Imam Bukhari rasa ini, ya, dia itu diusir di situ. Nah, kemudian ketika beliau pun diusir, ya, bersama dengan Ahmad bin Abi Salamah, ya, pulang ke Bukhara. Ya, pulang ke Bukhara, ketika sampai, masyarakat Bukhara itu menganggap Al-Imam Al-Bukhari adalah orang yang sangat begitu panutan, kan. Akhirnya pulang ke kampung, masyarakatnya itu tentu menghargai, ya, Imam Al-Bukhari, sangat begitu mencintai. Ketika masuk, ya, akhirnya mereka pun berbondong-bondong ngumpul di gerbang, menyiapkan harta yang banyak dan gula-gula disampaikan, ya, sampai Imam Bukhari itu masuk di sana. Dan akhirnya beliau pun di sana bersama dengan masyarakat di Bukhara, di tempat kelahiran beliau. Sampai kemudian memang ada dendam antara penguasa di Bukhara dengan Imam Bukhari. Yaitu pernah disampaikan dalam Syiar Alamin Nubala bahwa penguasa itu pingin Imam Bukhari ngajari anaknya. Ya, ngajarin anaknya. Yang dimana namanya adalah Khalid bin Ahmad As-Sadusi. Ini adalah yang raja pada saat itu. Dan dia ingin Bukhari itu ngajarin anaknya, biar tahu, biar pintar juga, begitu. Tapi Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu, ya, al-ilmu ya'ti ilaihi wa lam yu'ta ilaihi. Beliau mengatakan ilmu itu didatengin, bukan mendatangi. Ini prinsip beliau. Beliau tuh nggak mau untuk mendatangi, ya, demi untuk bisa menyampaikan atau mengajarkan orang lain, ya, berarti mendatangi, ya, istana dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip beliau. Ini yang membuat raja kecewa. Raja kecewa karena permintaan seorang raja, gitu.
Nah itu rutin. Antum datang presiden, ya nyuruh antum jadi guru di istana presiden. Antum kalau nggak bisa, berani nolak nggak? Nggak kayaknya. Mau nggak mau harus, karena memang disuruh presiden. Imam Bukhari ini nggak mau. Makanya beliau itu ya nggak disenangi oleh pemerintah pada saat itu, karena beliau pada saat itu menolaknya. Ini hak kita kan, hak kita. Namun ada dendam di situ dari pemerintah, dan nyatanya akhirnya surat dari Naisabur sampai kepada Khalid bin Ahmad atau rajanya dari Bukhara itu, menyampaikan tentang fitnah yang terjadi di Naisabur. Akhirnya kemudian beliau itu diusir dari tanahnya sendiri. Diusir Imam Bukhari. Ya, susah apa kita nih? Kita belum punya rumah, ya kontrakan lah kita ya. Paling banter diusir sama apa? Yang punya kontrakan kan gitu. Kalau nggak bisa bayar ya. Belum pernah kita deportasi di sini. Kamu nggak boleh tinggal di Citerep. Pernah? Enggak. Luntang-lantung gitu. Alhamdulillah enggak. Imam Bukhari nih luar biasa beliau. Ya, bahkan sampai diusir dari negerinya sendiri karena fitnah. Dan beliau tidak klarifikasi itu, tidak. Ya sudah kalau seperti ini. Kemudian beliau pun ya di sana pergi, karena memang pada saat itu pun beliau itu banyak yang hasad di Bukhara itu. Di antaranya disebut adalah Harith bin Abi Wuraq. Ini adalah yang terlalu fanatik terhadap madhab Hanafi, karena di sana adalah madhabnya Hanafi. Dikatakan ya, ini kalau Bukhari di sini terus, ini bisa memecah belah umat. Percis banget lah pokoknya. Ya, dengan kadang-kadang kita kan ini kajian memecah belah umat, padahal kita cuma ngejelasin doang gitu. Memecah belah umat gitu. Akhirnya disetujuilah pengusiran Imam Bukhari ini. Ya akhirnya ya beliau pun berjalan dari kota di Bukhara, beliau sampai di di ujungnya dari Bukhara tersebut, dan beliau menginap di sana 3 hari tenda. 3 hari tenda. Ya beliau lantas ya berjalan di desa Bikanda namanya. Kemudian berjalan di desa yang namanya adalah Khartanka namanya. Ya dimana ketika tadi beliau sudah menginap di tenda 3 hari ya. Kemudian beliau pun pergi ke Samarkand, itu nggak jauh dari sana. Ke Samarkand, dan beliau masuk ke desa yang pertama adalah ya desa Bikanda. Lagi-lagi qadarullah beliau diusir. Baik lagi pergi lagi ke desa yang selanjutnya adalah Khartanka, karena ini adalah desa yang dimana tinggal kerabatnya. Nah beliau bersama dengan Ibnu Ma'qil, Mansur bin Ma'qil, ya Ibnu Ma'qil, beliau ditemenin 2 orang doang tuh. Imam besar 2 orang doang ini. Datang ke rumah kerabatnya di Khartanka. Dan akhirnya kemudian di sana beliau singgah sejenak. Dan lantas beliau pun ya kemudian salat malam. Kemudian salat malam Ibnu Ma'qil mendengarkan doa beliau. Allahumma inna qad daqat addi alayya. Ya Allah, bumi ini sudah sempit buatku ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Maka cabutlah nyawaku, ini yang beliau sampaikan. Faqbidni ilayya, ini beliau sampaikan ketika sholat malam, karena beliau sudah diusir ke sana kemari, dan akhirnya beliau berdoa seperti itu yang disaksikan oleh Ibnu Ma'qil. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah orang kerajaan mengetuk rumahnya. Dan pada saat itu adalah hari Lebaran, malam takbiran. Malam takbiran, akhir dari bulan Ramadan. Yang seharusnya manusia pada saat itu bersukacita dengan datangnya Ramadan. Datangnya bulan Ramadan seharusnya manusia bersukacita. Nah kemudian diinginkan oleh keluarga Imam Bukhari ya. Ya dimana diinginkan agar Bukhari tunggu aja di sini dulu, Lebaran di sini dulu gitu. Mengatakanlah tidak. Beliau harus pergi. Bayangkan seorang ulama besar yang namanya bahkan disebut seorang muslim seluruh dunia, bahkan seluruh dunia ya, setiap menit insya Allah tidak akan pernah sepi dari sebutan Al-Imam Al-Bukhari. Tapi Masya Allah, beliau itu diusir bahkan dari rumahnya, ya dari rumah kerabatnya. Kemudian kerabatnya itu menolaknya. Namun kemudian beliau pun keluar, karena beliau dikhawatirkan katanya akan menyusahkan engkau. Akhirnya kemudian pada saat itu memang ketika beliau itu ya di kemahnya selama 3 hari,
Kemudian pergi ke desa-desa tersebut, beliau sudah merasa sakit pada saat itu. Kemudian juga singgah di rumah saudaranya karena beliau sakit pada saat itu. Dan akhirnya beliau pun disuruh untuk keluar dari rumahnya, ini pun dalam kondisi sakit. Akhirnya kemudian beliau pun keluar dari rumah itu tanpa sempat untuk beres-beres karena harus keluar pada saat itu. Bayangkan difitnah. Bukan hanya 1-2 daerah, tapi beberapa negara, bayangkan. Masya Allah, inilah beliau rahimahullah ta'ala. Akhirnya beliau pun datang ke hewan tunggangannya, ingin pergi bersama dengan Ibnu Ma'qil. Ketika baru 20 langkah, beliau ngomong kepada Ibnu Ma'qil, wahai Ibnu Ma'qil, tolong kita istirahat sejenak. Saya sekarang rasa saya capek sekali pada saat itu ya. Saya capek sekali, saya ingin istirahat saja, saya ingin tidur dulu. Karena memang saya belum istirahat dan saya juga kurang enak badan, mungkin bahasa kita. Akhirnya Ibnu Ma'qil pun mengatakan iya. Dan beliau tidak mau untuk tinggal di rumah saudara karena memang sudah diusir pada saat itu oleh negara. Akhirnya beliau pun ittoja'a. Beliau pun lantas ya tiduran di pinggir jalanan. Tiduran di pinggir jalan, bayangkan ikhwan. Bukan duduk, tiduran. Demi untuk istirahat karena beliau capek. Kemudian akhirnya Ibnu Ma'qil pun membangunkan beliau ya ketika beberapa jamnya. Ternyata beliau sudah tidak lagi bernafas. Dan beliau meninggal dalam kondisi terusir. Dan juga meninggal di pinggir jalanan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Insyaallah. Maka kalau kita rasakan kita punya masalah, punya kesedihan-kesedihan dan lain sebagainya, kita tengok bagaimana orang-orang sebelum kita. Jadi mana beliau dijadikan sebagai uswah atau suri tauladan yang baik buat kita. Ini beliau dan juga para ulama-ulama yang lain. Kita nggak bersendirian. Kalau kita ada masalah apapun, kita nggak sendirian gitu. Betapa apa yang kita rasakan sulit hidup kita, kita belum pernah merasakan Al-Imam Al-Bukhari ini. Tidak pernah kita. Datang difitnah di sana kemari, difitnah macam-macam. Dikatakan Bukhari orang kafir ya karena mengatakan Quran adalah makhluk, padahal beliau mengatakan tidak seperti itu. Walaupun beliau mengatakan lafaznya mujmal atau global. Ya, dan beliau sampai meninggalnya di pinggir jalanan ya ikhwah. Bukan di istana, bukan di kasur yang empuk, tapi beliau dikatakan ittoja'a, beliau tiduran di pinggir jalan untuk istirahat. Faqabada ruhuhu, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut ruhnya. Jadi demikian ya. Inilah betapa Imam Al-Bukhari walaupun demikian, Masya Allah, walaupun beliau difitnah, dicaci maki ya, bahkan beliau meninggal dalam kondisi Masya Allah yang sangat begitu termarginalkan di masyarakat kita, meninggal di pinggir jalanan. Tapi justru nama beliau yang disebut sampai sekarang. Yang tadi saya sebutkan misalkan Khalid bin Ahmad As-Sadusi ya, raja-raja itu kita nggak pernah mengenalnya. Tapi Imam Bukhari kita kenal insya Allah. Bahkan gurunya tadi Al-Imam Ad-Duhli yang tadi qadarullah terkena hoax ya, kita pun mungkin tidak pernah mendengarnya. Tapi Imam Bukhari dari kecil kita untuk mendengarkannya. Maka lagi-lagi kita ambil pelajaran ya. Segala apapun, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan baik-baik saja. Yakinlah itu. Kalau kita dekat dengan Allah, dengan musibah apapun kita pasti akan baik-baik saja. Walaupun musibah yang kita rasakan besar, iya memang besar. Tapi selama kita dengan Allah, Allah tidak akan pernah membuat kita kecewa. Tidak pernah membuat kita kecewa. Maka ini yang perlu kita ambil pelajaran ya, sebelum kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad secara ya hadits-hadits Nabi SAW. Yang nyatanya barangkali kita pun masih belum paham ya tentang sejarah beliau yang luar biasa ini. Yang kita kenal mungkin beliau banyak muridnya, nulis buku, meninggal, udah tok begitu aja. Tapi banyak peristiwa-peristiwa yang kita bisa ambil dari kisah perjalanan beliau ya rahimahullahu ta'ala. Jadi semoga di pertemuan pertama ya dari kitab Al-Adab Al-Mufrad ini menambah motivasi diri kita untuk kita bisa menuntut ilmu. Karena ini adalah kebahagiaan kita dunia maupun di akhirat. Kita ingin anak-anak kita soleh, maka solehkanlah diri kita. Dan caranya mensolehkan diri kita adalah
Ya dengan kita mencoba untuk menuntut ilmu, ngaji bersama-sama. Karena ngaji nggak banyak kok. Allah berikan 24 jam, ya selama sehari, ya seminggu berapa jam itu. Cuma kita berikan 3 jam, 2 jam, beratnya apa? Tidak ada berat sama sekali insyaallah ta'ala. Dan juga kalau kita ini sudah merasa futur ya untuk ilmu, yakinlah ya bahwasanya di balik perjuangan kita untuk menuntut ilmu, Allah siapkan keutamaan-keutamaan besar. Layaknya Imam Bukhari yang berjuangnya luar biasa. Terus semangat ya. Karena dengan ini kalau kita akan tersenyum kelak nanti di akhirat dengan apa yang sudah kita cari, yaitu ilmu. Dan juga bagi kita yang qadarullah terpuruk dengan keadaan, ya ada masalah dalam rumah tangga kita lah, atau di kantor kita lah, masyarakat kita lah, atau finansial kita lah, atau apalah, bersabarlah. Karena selama kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan baik-baik saja insyaallah. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari ya, luar biasa beliau. Ya beliau hanya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala bantuan, dan nyatanya Allah ya kabulkan. Nama beliau luar biasa sampai sekarang. Bahkan kitabnya disebut sebagai As-Sahih Al-Kutub Al-Musannafah, atau kitab yang paling terbaik, tersahih ya yang ditulis oleh manusia, yaitu Sahih Al-Bukhari ya yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Allah Ta'ala ala wa alam. Barangkali ini kami sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bisa dijadikan sebagai ibrah ya, atau pelajaran untuk kita semua, yang dimana kita untuk terus semangat dalam menjalani kehidupan, dan terus kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala segala apapun.